Hai semua, jumpa lagi dengan saya Vincentia di YouTube channel BERT Education. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya untuk soal prediksi tes kemampuan akademik Polri, matematika dasar. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini soal tentang peluang ya. Sebuah keranjang berisi 6 bola kuning dan 5 bola hijau. Jadi ada keranjang, ada 6 bola kuning dan 5 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 4 bola kuning dan 2 bola hijau adalah. Oke, di soal di sini diketahui bolanya itu diambil sekaligus secara acak. Berarti di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Kenapa rumus kombinasi bukan permutasi? Karena di sini kita tidak memperhatikan urutan ya. Misalnya kita mau ambil bola kuning, hijau, itu akan sama dengan kalau kita ambil hijau dulu, kemudian kuning, kemudian hijau. Atau itu akan sama dengan kalau kita ambil hijaunya dulu, kemudian hijau lagi, kemudian lanjut kita ambil kuning. Itu sama ya, tidak memperhatikan urutan. Sehingga kita menggunakan kombinasi, di mana rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. N faktorial itu maksudnya apa? Misalnya kalau saya punya 3 faktorial, jadi N-nya itu 3 ya, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Saya punya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi faktorial di sini perkalian dari bilangan n dikali n kurang 1 dan seterusnya sampai dia stop di 1 ya. Kalau secara umum saya bisa tuliskan n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali titik-titik sampai dia dikali 1. Oke? Yang ditanyakan di soal adalah peluang. Nah, ingat rumus peluang? Rumus peluang PA itu sama dengan NA per NS. Jadi, peluang kejadian A, PA, sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan anggota ruang sampel. Oke, sekarang kita cari dulu, karena di sini ada NA per NS, kita butuh data untuk NA dan NS-nya ya, sehingga kita bisa hitung peluangnya. Untuk NA, ya NA berarti kita hitung untuk N 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Oke, karena yang ditanyakan kan di sini peluang 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Sama dengan kita bisa menggunakan rumus kombinasi, berarti kita bisa menuliskan kombinasi dari 4 dari 6 ya, dikali kombinasi 2 dari 5. Paham ya? Kenapa 4, 6? Karena yang kita mau ambil kan 4 bola kuning dan total bola seluruhnya yang kuning ada 6 bola. Sama, untuk bola hijau kita mau ambil 2 dan total bolanya itu 5 ya, jumlah bola keseluruhan untuk hijau itu 5. Jadi kombinasi 4 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 5. Nah, kita gunakan rumus kombinasi yang ini. Berarti kita bisa tuliskan 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 dikurang 4 faktorial, dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial, dikali 5 dikurang 2 faktorial. Sama dengan, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Saya stop di 4 ya, jadi saya hentikan di 4 faktorial. Kenapa? Karena kita lihat ini akan dibagi dengan 4 faktorial. Nah, kita bagi 4 faktorial. Sehingga nanti saya bisa hilangkan, karena sama, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kalau misalnya saya punya di penyebutnya itu 2 faktorial ya, di sini 2, berarti nanti saya bisa tuliskan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Itu supaya tidak panjang
Jadi pengerjaannya itu tidak lama, mempersingkat waktu. Oke, jadi 4 faktorial, 6 kurang 2 sama 6 kurang 4 sama dengan 2 faktorial ya. Jadi di sini 6 dikali 5 per 2 faktorial itu 2 dikali 1. Sama dengan 6 kali 5 berapa? 30 per 2. Sama dengan 15. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Sama caranya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Stop. Karena penyebutnya adalah 2 faktorial. Saya mau hilangkan 2 faktorial. 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. Sehingga saya bisa tulis 5 dikali 4 dikali 3 per 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 5 dikali 4, 20 dikali 3 itu 60 per 3 dikali 2 sama dengan 6. Kali 1 sama dengan 6 ya, oke? Jadi 60 per 6 sama dengan 10, hasilnya adalah 15 dikali 10 sama dengan 150. Nah sekarang kita udah dapat ya, untuk NA-nya ya, kita dapat yang ini. NA-nya 150. Sekarang kita mau cari untuk NS. Untuk NS saya tuliskan di sini deh ya. NS. NS-nya berarti itu anggota dari ruang sampelnya. Saya bisa tuliskan kombinasi 6 dari 11. Kenapa 6? Karena di sini kan di soalnya kita mau hitung peluang terambilnya 4 bola kuning dan 2 hijau. 4 tambah 2 sama dengan 6. Dari mana dapat 11? Ini ya, 6 kuning dan 5 hijau. Total bola keseluruhan itu 6 tambah 5 sama dengan 11. Sehingga kombinasi 6 dari 11 kita bisa tuliskan sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 11 dikurang 6 faktorial sama dengan 11 faktorial kita bisa tuliskan 11 kali 10 kali 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial stop per 6 faktorial. Ini 6 faktorial saya coret. 11 dikurang 5 faktorial sama dengan 11 dikurang 6 faktorial sama dengan 5 faktorial. Sehingga nanti teman-teman bisa hitung ya, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 5 faktorial itu 11 kali 10 kali 9 kali 8 dikali 7 dan 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 462. Oke? Nah, kita udah dapat ya tadi untuk NA, di mana NA tadi yang kita hitung kombinasi 46 dikali kombinasi 25 sama dengan berapa tadi? 150 ya. Kemudian kita udah hitung juga untuk NS-nya. NS-nya tadi untuk kombinasi 6 dari 11 sama dengan 462. Oke, jadi kita bisa tahu peluangnya. Peluang kan tadi rumusnya NA per NS sama dengan 150 dibagi 462. Sama dengan berapa? Kita bagi dengan 5. Misalnya kita bagi 5, 462 tidak bisa dibagi 5 ya. Kita sederhanakan. Kita bagi 6 ya. 150 ini kita bagi 6, 462 dibagi 6. 150 dibagi 6 berapa? 25 ya. Kemudian 462 dibagi 6, 462 dibagi 6, 427, 427. Oke, 77. Jadi jawabannya adalah 25 per 77. Kita lihat di pilihannya, 25 per 77. Jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke. 25 per 77. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang fungsi komposisi ya.
Jadi diketahui fungsi fx itu 3x kuadrat kurang 5x tambah 1 dan gx sama dengan 4x tambah 1. Yang ditanyakan fungsi komposisi dari G bundaran F. Jadi G bundaran F dari X itu sama dengan G fx. Artinya nanti kita bisa substitusi fx-nya ya. Kita substitusi fx ke dalam nilai x yang ada pada gx. Jadi langsung saja, gx-nya kan ini 4x tambah 1. 4, ini x-nya kita ganti fx. 4 fx tambah 1. Oke? Selanjutnya kita punya fx-nya ya. Jadi kita substitusi fx ke dalam gx. Jadi 4, fx-nya itu 3x kuadrat kurang 5x tambah 1. Tambah 1. Ini kita kali masuk seperti ini. Jadi 4 kali 3x kuadrat sama dengan 12x kuadrat dikurang 4 dikali 5x itu 20x. 4 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 12x kuadrat kurang 20x. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, jawabannya adalah 12x kuadrat kurang 20x tambah 5. Jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal tentang rata-rata ya, menghitung rata-rata dari data berkelompok. Data kelompoknya sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Oke, jadi data berat siswa kelas 10 di sebuah SMA disajikan dalam tabel frekuensi di bawah ini. Jadi ada tabel yang ditanyakan adalah rata-rata berat badan siswa kelas tersebut. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya bagaimana menghitung rata-rata dari data kelompok. Saya tuliskan di sini rata-ratanya sama dengan itu sigma XI dikali FI per sigma FI. Di mana XI itu adalah nilai tengah ya, data tengah. Dan FI itu adalah frekuensi pada kelas tertentu. Sekarang kita tentukan dulu untuk XI-nya. Dengan cara menjumlahkan batas atas ya, jadi batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi kita hitung dulu untuk XI-nya 40 sampai 44 berarti XI-nya itu 42, 45 sampai 49 47, 50 sampai 54 itu 52, 55 sampai 59 57 dan 60 sampai 64 62. Oke, untuk XI sudah selesai ya. Sekarang kita butuh FI. FI itu frekuensi. Jadi untuk sigma frekuensi kita bisa jumlahkan semua FI ya. Jadi sigma FI itu sama dengan ini FI-nya 25742 kita jumlahkan. 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 7, 14, tambah 4, 18, tambah 2, 20. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi, rata-ratanya itu sama dengan XI-nya. Misalnya ini untuk 42 ya. Untuk 42 kan frekuensinya 2. Jadi nanti 42 dikali 2. Seperti itu dan seterusnya ke bawah. Jadi 42 dikali 2 ditambah 47 dikali 5 ditambah 52 dikali 7 ditambah 57 dikali 4 ya. Ditambah 62 dikali 2. Dibagi dengan sigma FI-nya berapa? 20. Sama dengan 84 ditambah
47 kali 5 235 ditambah 364 ditambah 228 ditambah 124 dibagi dengan 20. Oke. Nanti kalian hitung ya, hasilnya itu sekitar 1035 dibagi 20 sama dengan 51,75. 1035 dibagi 20 itu 51,75. Jawabannya adalah C ya, 51,75 kg rata-rata berat badan siswa kelas tersebut. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Ini soal menghitung frekuensi harapan, masih peluang juga. Jadi dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 9 adalah. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu untuk rumus peluang kan sama dengan NA per NS ya. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk frekuensi harapan itu sama dengan PA dikali N. N-nya itu yang mana ini ya? N-nya yang 180. Jadi N-nya di sini adalah jumlah ya, berapa kali dadu itu dibuang secara bersamaan. Nah, kalau kita mau mencari frekuensi harapan berarti kita butuh data untuk peluang ya. Yang kita mau cari adalah yang berjumlah 5 atau 10. Jadi kita carinya peluang untuk 5 atau 10. Sekarang yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya 5 itu berarti kita punya 14, 23, 32, 41. Oke ya. Yang jumlahnya 10, yang jumlahnya 10, 1 berapa? 1 tidak bisa ya, karena 1 9 tidak ada mata dadu 9. 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 bisa, 4 6, 5 5 dan 6 4. Jadi ada 3. Di sini ada 4 ya, yang jumlahnya 5 itu ada 4. Dan yang jumlahnya 10 itu ada 3. Berarti peluangnya itu sama dengan 4 ditambah 3 per 36 ya. NS-nya ini 36. Dari mana dapat NS? Karena 2 buah dadu, mata dadunya 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, sekarang kita bisa hitung untuk frekuensi harapan sama dengan PA. Ini PA-nya tadi 7 per 36 dikali N ya. Jadi 7 per 36 dikali N-nya 180. Kita bisa sederhanakan 180 bagi 36 itu 5. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35 kali. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, 35 kali. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini tentang limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari 3X tambah 2 kurang akar 9X kuadrat kurang 5X tambah 1. Oke, jadi untuk cara cepatnya, di limit itu ada bentuk kalau kita punya limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah IX ditambah R, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Yang pertama, hasilnya itu akan tak terhingga. Untuk A lebih besar dari P. Jadi kalau nilai A di sini lebih besar dari P-nya, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Kalau A-nya sama dengan P ya. Jadi untuk A sama dengan P, maka kita bisa gunakan B dikurang Q
per 2 akar A. Nah, untuk A kurang dari P, nilai limitnya adalah min tak terhingga. Sekarang kita lihat di soal, kita punya 3x, limit x mendekati tak hingga dari 3x tambah 2 kurang akar 9x kuadrat kurang 5x tambah 1. Kita harus ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk yang ini ya, supaya kita bisa menggunakan syarat yang ada 3 di sini. Nah, jadi saya harus akarkan dulu. Saya akarkan 3x tambah 2, supaya tidak mengubah nilainya saya harus kuadratkan. Oke? Jadi dikurang 9x kuadrat kurang 5x tambah 1. Nah, di sini akar 3x tambah 2 kuadrat itu sama dengan 9x kuadrat. Berarti 3 kali 3. 9x pangkat 2. Kemudian 2 dikali 3x sama dengan 6x. Dikali 2 sama dengan 12x ya. Tambah 12x. 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurang akar 9x kuadrat kurang 5x tambah 1. Oke, sekarang kita sudah punya bentuk yang sama dengan bentuk ini ya. Kita sudah punya bentuk yang ini, sehingga kita bisa hitung. Ini 9-nya itu A, 12 itu B, dan 4 itu C. 9 di sini P, min 5 Q, dan 1 itu R, oke? Nah, kita cek satu-satu apakah A-nya lebih besar dari P, lebih kecil atau sama dengan. A-nya di sini sama dengan 9, P-nya 9. Oke, berarti A sama dengan P, sama dengan 9. Sehingga kita bisa gunakan B dikurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya diketahui 12 ya. 12 dikurang Q-nya min 5 per 2 akar 9. Sama dengan 12 dikurang min 5 itu sama dengan 17 per 2 dikali 3 ya. Jadi 17 per 2 kali 3, 6. Kita dapat 17 per 6. Kita lihat di opsi. Jawabannya adalah E. Oke, selesai ya untuk part kedua soal. Untuk part kedua yang sudah kita bahas bersama. Kalau ada pertanyaan ya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!